Halo, selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini ya, yang kita siapkan khusus buat Anda. Kali ini kita gali catatan Anda dari buku Same as Ever. Misi kita nih mencoba menemukan semacam hukum-hukum kecil kehidupan. Jadi pola perilaku manusia, cara dunia bekerja, yang kayaknya kok ya gitu-gitu aja, nggak berubah banyak ya kan? Iya, bener banget. Kayak kata Carl Jung itu ya, proses dasar kita, psikologis, fisiologis, itu ya bertahan aja gitu, ratusan ribu tahun. Nah, makanya kita mau bedah beberapa ide kunci dari sumber ini. Kenapa sih kita bertindak begini, begitu? Terus kenapa ada pola yang terus saja muncul lagi, muncul lagi? Oke, kita mulai dari yang pertama nih ya, soal risiko. Katanya risiko terbesar itu seringnya bukan yang kita khawatirkan, malah yang, nggak kelihatan sama sekali datangnya. Sumber Anda kan ngasih contoh Harry Houdini tuh, jago banget lolos dari bahaya maut yang udah direncanain. Tapi malah fatal gara-gara pukulan mendadak di perut pas dia lagi nggak siap. Bener juga ya? Tepat, tepat sekali. Ini, menggambarkan definisi risiko yang menarik banget menurut saya. Risiko itu ya, apa yang tersisa setelah Anda pikir udah mikirin segalanya. Coba deh pikirin kejadian gede kayak COVID-19 kemarin, atau krisis finansial 2008. Itu kan kejutan besar ya. Nggak ada di radar kebanyakan orang sebelumnya. Iya bener. Nah ini penting karena nunjukin batas kemampuan kita buat meramal, dan pentingnya siap sama yang ya nggak pasti gitu. Terus ada jebakan hindsight bias juga. Oh itu gimana tuh? Jadi kalau udah kejadian semua kayaknya, oh ya jelas lah bakal gitu, padahal ya nggak sama sekali pas sebelumnya. Ini hukum pertama lah kalau bisa dibilang, selalu ada yang nggak kelihatan. Oke, menarik. Nah, selain resiko dari luar yang nggak kelihatan ini, sumber Anda juga nyorot soal dinamika di dalam diri kita, soal ekspektasi. Katanya ekspektasi kita itu seringkali tumbuhnya lebih cepat dari keadaan kita yang sebenarnya. Dan ini ngaruh banget ke kebahagiaan. Bener nggak sih? Banget. Ini penting banget. Contohnya itu, nostalgia tahun 50-an ya kan? Kalau diukur objektif, ya jelas sekarang lebih enak, rumah lebih gede, duit lebih banyak secara real. Tapi kok ada aja yang kangen masa lalu? Nah itu dia. Ya siap-siap aja buat sengsara. Ini nyambung ke ide kalau penggerak utama manusia itu seringnya bukan serakah, tapi iri hati. Iri hati, wah. Iya, kita ini kan terus aja banding-bandingin diri sama orang lain, ya kan? Nah, ini jadi hukum keduanya. Kebahagiaan kita itu seringkali bukan soal apa yang kita punya, tapi soal gap, soal jarak antara kenyataan sama harapan. Pertanyaan buat Anda renungkan juga nih, seberapa sering sih kebahagiaan Anda itu ditentuin sama kesenjangan itu? Dalam banget sih ini. Oke, lanjut ya. Ada lagi nih kontras menarik dari sumber Anda. Soal kecepatan perubahan. Jadi, kemajuan itu katanya lambat banget jalannya. Sementara kalau kemunduran, wah bisa cepet banget. Kayak sekejap mata. Betul, betul. Contohnya, penurunan angka kematian penyakit jantung sejak 1950-an. Itu kan turunnya drastis banget ya, 70%. Tapi karena terjadinya pelan-pelan, puluhan tahun, kita jadi kayak nggak ngerasain gitu. Iya, nggak kerasa ya sehari-hari. Kemajuan itu kan butuh waktu, butuh usaha. Mesti lawan kompetisi, lawan hambatan. Istilahnya uphill battle. Nah, sebaliknya, kalau kehancuran itu bisa datang tiba-tiba banget. Lehman Brothers aja umurnya 158 tahun, bisa lenyap dalam hitungan bulan kan? Iya juga ya. Kenapa bisa gitu ya? Karena membangun sesuatu yang kompleks kayak manusia atau perusahaan gitu, itu kan butuh banyak hal berjalan benar terus-menerus. Susah. Kalau ngerusak, seringnya lebih gampang. Satu kesalahan fatal aja cukup. Dan pas lagi jatuh gitu, semua orang kayak minggir, nggak ada yang nahan. Jadi ya udah, jatuh aja gitu. Masuk akal sih. Nah, ini kayak hukum ketiga. Pertumbuhan itu rapuh, pelan. Kehancuran itu cepat dan dampaknya seringkali dahsyat. Makanya kita lebih peka sama berita buruk daripada kemajuan pelan-pelan. Oke, nah ini ada lagi ide yang, wah ini bener-bener kayaknya melawan intuisi deh. Dari Hyman Minsky. Katanya, justru masa tenang, masa stabil itu malah bisa nanam benih kekacauan berikutnya. Agak aneh ya kedengarannya. Iya, emang kedengarannya kontraintuitif. Tapi coba dipikirin lagi. Waktu ekonomi lagi stabil, lagi enak, orang jadi gimana? Jadi optimis, berani ambil resiko. Nah, itu dia. Jadi terlalu percaya diri, ambil utang lebih banyak, investasi lebih berani. Yang akhirnya, pelan-pelan, bikin sistemnya jadi rentan. Pas ada guncangan dikit, langsung ambruk.
Dan pola ini nggak cuma di ekonomi loh. Mungkin karena kita lama nggak ngalamin pandemi gede, pas datang COVID-19 kita jadi agak gagap, kurang siap. Oh, bisa jadi ya. Atau contoh lain di California. Kalau lagi musim hujan lebat, kan tumbuh tuh tanaman subur banget. Kelihatannya bagus, tenang. Tapi justru itu jadi bahan bakar masif buat kebakaran hutan pas musim kering datang. Wah, iya bener juga. Jadi, ini kayak hukum keempat. Ketenangan itu bisa bikin kita lenah. Bisa numpuk rasa puas diri. Dan diam-diam itu jadi bibit masalah buat nanti. Stabilitas yang berlebihan itu bisa bahaya ternyata. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari catatan Handa, kita dapat beberapa hukum kecil kehidupan yang kayaknya abadi ya. Pertama, bahaya terbesar seringnya nggak kelihatan. Kedua, ekspektasi itu kunci banget buat kebahagiaan kita. Ketiga, kemajuan itu pelan, kehancuran bisa cepet banget. Dan keempat, bahkan masa tenang pun bisa jadi awal kerapuhan. Benar. Dan semua ini akarnya ya di sifat dasar manusia yang kayaknya kok nggak banyak berubah ya dari dulu. Nah, sebagai penutup, ada pemikiran menarik nih dari sumber Anda, semacam pertanyaan buat kita renungkan. Iya, ada beberapa pertanyaan reflektif sih. Mungkin satu yang menarik buat Anda bawa pulang. Pandangan Anda mana saat ini yang kira-kira bakal berubah kalau insentif Anda berbeda? Maksudnya gimana tuh? Ya, ini ngajak kita buat jujur sama diri sendiri aja. Seberapa besar sih keyakinan kita itu dibentuk sama apa yang kita pengen itu benar? Atau apa yang menguntungkan buat kita kalau itu benar? Bukan semata-mata karena fakta objektif. Wah, oke. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut ya. Betul, sesuatu untuk direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari sumber Anda ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda semua.